Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Magic Calligraphy Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial ya, yaitu melanjutkan video-video yang kemarin. Ada part 1, kedua, dan kali ini yang ketiga. Jadi pada bagian yang ketiga kali ini kita akan melanjutkan sedikit hiasan dan finishing, termasuk menulis Arab. Lanjut ke finishing. Nah, jadi step by step kali ini adalah sampai finish ya. Jadi kawan-kawan harus simak sampai habis, jangan di skip, supaya kawan-kawan tahu prosesnya bagaimana menulis Arab, memberi hiasan hingga finishing. Oke, simak terus videonya, jangan di skip dan tunggu sampai finish. Oke, pada bagian kali ini sebetulnya hampir sama ya dengan video selanjutnya, yaitu menggunakan kolom terlebih dahulu sebelum membuat hiasan. Tapi bedanya kali ini kita memakai kertas lain ya. Jadi tidak langsung di kertas pelanginya, jadi menggunakan kertas HVS yang lain. Ataupun kertas bebas ya, bisa kertas karton ataupun kertas HVS. Jadi utamakan ukuran ya. Jadi dari kanan ke kiri dalam hal ini 4 cm, dari bawah ke atas 10 cm. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kertas ini akan kita buat seperti ini ya. Nah, jadi ini saya percepat sedikit mengingat durasi yang sangat panjang jika full ya. Nah, jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, kita akan lebih mudah memindahkannya ya. Tinggal kita pindah dengan cara menekan. Oke, mungkin ada juga bagian variasi yang seperti ini ya, seperti yang saya tampilkan juga. Jadi tidak harus petak semua bentuknya, bisa juga bergelombang sedikit seperti ini. Jadi aplikasinya nanti, pengaplikasiannya tinggal kita tekan ya. Pola yang kita buat tadi tinggal kita tekan di kertas pelangi dengan cara menimpa ya. Jadi kertas pelangi bagian bawah dan kertas di bagian atas. Jadi alat yang kita gunakan cukup kertas ini, pola yang sudah disiapkan, dan pensil. Jadi tinggal kita tekan saja sesuai alur yang sudah kita buat ya. Nah, nanti pasti akan berbekas di permukaan atas bagian sebelah. Nah, ini saya contohkan saja sedikit ya. Jadi akan saya tekan dari bawah ke atas seperti ini. Terserah mulainya dari mana ya. Yang jelas semua rata nanti kita tekan. Nah, oke, coba kita buka ya. Nah, dia pasti terlihat ya, walaupun agak samar-samar, tapi mungkin karena kamera tidak mendukung jadi kurang terlihat di kamera ya. Nah, jadi ini kolom untuk hot ya, atau tulisan Arabnya. Jadi bagian belakangnya kita tulis juga supaya lebih mudah teman-teman. Nah, kalau sudah matang, bagian belakangnya juga sudah. Kalau bagian belakang bisa ditambah, bisa tidak ya. Ini gunanya untuk mempermudah saja. Dan mungkin ada yang bertanya, itu tanda panah untuk apa ya? Tanda panah itu adalah garis bantu. Gunanya untuk memudahkan kertas ini supaya nanti sinkron dia di tengah-tengah ya. Bagian love-nya ini, bagian kolom hurufnya ini nanti di tengah-tengah. Kawan-kawan bisa memakai patokan garis ataupun titik-titik kecil di dalam kertas ya. Sebetulnya ada tips yang lebih mudah ya. Kawan-kawan tinggal siapkan kertas yang sama ukurannya antara kertas pelangi dan kertas sketnya ini. Kita sebut kertas sket aja biar mudah ya. Nah, jadi karena keterbatasan alat ini, jadi saya memakai alat seadanya. Nah, jadi kalau kertasnya tidak mendukung adanya kertas-kertas potongan kecil, bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan garis bantu supaya kolom ini nanti tetap di tengah dia. Karena kan kita butuh dua ya, kanan dan kiri, karena kebetulan yang kita tulis ini adalah dua nama. Nah, jadi tinggal kita tekan saja seperti ini. Dalam hal ini saya hanya menekan bagian kolomnya saja ya. Kawan-kawan bisa sekaligus semua ditekan supaya lebih mudah dan bersih. Bisa juga tinggal tekan saja seperti ini hurufnya ya. Nah, ini adalah contoh hasil tekanan dari sket ya. Nah, maka dia akan terlihat jelas ya. Ini cukup jelas ya di kamera ya. Nah, jadi kalau sekalian hurufnya ini akan lebih mudah lagi. Tapi ini mungkin akan saya percepat ya.
tidak semua saya contohkan karena durasi juga. Jadi kalau sama huruf ditekan, tinggal tekan saja dengan cara yang sama. Nah kawan-kawan, ini adalah contoh yang sudah jadi ya. Mungkin sedikit saya percepat saja, tetapi tenang saja, masih ada satu lagi tulisan Arab yang belum kita tulis di samping ya. Untuk yang satunya sedikit banyak akan saya perlihatkan ya. Nah jadi kita buat sketan mentah dulu. Kalau sudah matang di kertas sket, tinggal kita paskan bagian sisi dengan garis bantu tadi. Kalau memang kawan-kawan memakai metode ini, tinggal kita tekan seperti yang tadi saya contohkan ya. Nah otomatis setelah ditekan pasti dia akan berbekas seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi langsung saja kita tulis menggunakan kalam yang sudah kita siapkan. Kalamnya bebas, bisa kayu yang diraut, bambu, handam, dan lain-lain ya. Kebiasaan teman-teman nyamannya pakai apa, nah itulah yang kita pakai. Saya menggunakan hot Diwani Jali ya di sini. Mengapa pakai Diwani Jali? Ya salah satunya selain fleksibel ya, juga ya termasuk hot favorit saya juga ya. Karena kalau sulus agak sulit. Tapi terserah kawan-kawan ya, tidak ada ketentuan, ini mah terserah selera kita saja. Kalau dalam kolom-kolom yang berbentuk itu saya menggunakan banyak Diwani Jali dalam menulis. Oke, ini akan saya perdekat sedikit. Jadi untuk hurufnya sudah, ini tinggal pemberian tazinat sama titik ya, titik-titik kecil. Seperti yang kita tahu khasnya Diwani Jali menggunakan titik-titik kecil seperti ini. Nah jika sudah, kita tinggal finishing ya. Haluskan bagian-bagian yang masih kasar, sempurnakan, mungkin ada sudut-sudut yang masih belum tergores, kita haluskan, dan itu saja sih untuk tulisan ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, jadi ini ada tips yang lain ya, alternatif untuk membuat hiasan. Sebetulnya ini ada kaitannya dengan yang video part pertama ya, dalam membuat hiasan. Nah ini adalah alternatif kedua, yaitu menggunakan cetakan ataupun menggunakan kertas bekas seperti ini yang tipis saja ya, tidak perlu tebal-tebal. Ini contohnya adalah resep obat dari dokter ya, bisalah kita manfaatkan karena keterbatasan peralatan, kita manfaatkan yang ada. Oke, jadi yang kalian butuhkan adalah pola-pola seperti ini. Nah ini adalah contoh yang simple ya, bisa lebih rumit sesuai selera masing-masing. Jadi dalam membuat ini pun gampang, tinggal kita lipat saja menjadi dua bagian seperti ini, dan kita buat pola setengah saja yang kita perlukan. Nah setelah dibuat setengah jadi lipatan ini tadi berfungsi untuk mencetak bagian sebelahnya ya, ataupun sebaliknya, bisa atas ke bawah, kanan ke kiri. Dan ini penting tidak penting sih, jadi bagian belakang ini pun kita kasih pensil lagi ya. Jadi ketika kita tekan nanti, jadi fungsi hiasan ini nanti akan kita tekan di kertas pelangi ini. Ketika sudah ditekan kan otomatis berbekas ya. Jadi bagian belakang ini berfungsi untuk membantu membuat bekas di kertas pelangi. Jadi tekanan tadi kalau ada lapisan pensil, dia akan lebih terlihat. Oke, langsung saja akan saya praktekkan, mungkin akan saya percepat supaya durasi tidak terlalu lama. Nanti saya akan kasih hasilnya ya, seperti apa kurang lebihnya dari kertas pelangi ini, hasilnya seperti apa setelah ditekan menggunakan pensil. Nah oke, ini jadi saya tekan ya pakai pensil seperti yang tadi, sama. Nah ini akan saya perlihatkan lebih dekat ya. Jadi kurang lebih pasti ada bekasnya ya. Jadi mungkin sekali lagi yang bingung untuk membuat hiasan, jika kesulitan langsung bisa juga menggunakan alternatif seperti ini. Jadi menggunakan kertas lain dulu supaya matang ya, kanan kiri atas bawah itu sisinya sama.
Barulah setelah sama matang, kita pindah dengan cara menekan ya. Ditekannya bisa menggunakan pensil biasa saja. Yang penting permukaannya tidak terlalu runcing. Ini sengaja saya tumpulkan ya, bukan karena sudah tumpul, tapi sengaja saya tumpulkan, jadi tidak melukai bagian kertas pelangi ini. Jadi makin tumpul makin bagus ya sebetulnya. Begitupun dengan pena ukirnya atau pena bambunya. Sedikit saya tumpulkan setiap bagian-bagian ujungnya. Jadi goresan pun akan lembut, agak sedikit tebal, tidak terlalu runcing. Nah, itu salah satu kelebihannya ya ketika kita tumpulkan. Nah, satu lagi ya. Jadi alternatif kemarin selain menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan jangka seperti ini. Ini merek apa ini? Joico ya. Terserah kalau untuk merek ya. Yang penting fungsinya sama. Jadi kalau teman-teman lihat di karya itu ada yang bentuknya sedikit membulat ya bagian ujungnya ini, atau bagian ornamen yang pinggir-pinggir sisi kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu menggunakan ini jangka. Jadi tinggal kita cari titik tengah antara horizontal dan vertikal, maka akan ketemu nanti titik tengahnya ya. Semisal katakanlah ini sudah saya garis tipis ya bagian horizontalnya, dan memang ada ini, kalau kita lihat memang ada ini garis halus ya nih. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat ya. Nah, jadi tinggal kita ukur, misalkan kita berpatok pada salah satu sisi saja dulu. Misalkan kita buat yang kiri dulu ya. Jadi kita cari titik di mana selera lengkungannya pas dengan kita. Misalkan pas di huruf mim ini. Oh, ternyata kurang ya. Jadi kita maju mundurkan supaya pas. Mungkin kurang mundur supaya agak memanjang ke bawah. Nah, ini berpatok pada garis halus yang horizontal tadi ya. Nah, bisa juga dengan melengkung seperti ini. Atau kalau kurang melengkung atau kurang membulat, kita kecilkan lagi. Nah, ini bisa sekalian ke bawah ya. Jadi otomatis kalau kita di garis yang horizontal, garis halus yang kita buat tadi sebelumnya, dia sampai bawah pun akan membentuk pola yang sama dengan yang atas. Semisal kita buat aja sekalian ya. Nah, misalkan begini, itu sudah terbentuk. Nah, bagaimana untuk memindah ke yang sebelah kanan? Tinggal kita ingat-ingat saja rumusan garis di sini. Misal kita titik temunya di bingkai foto yang sudah kita buat. Misalkan dari sisi foto ke tepi bagian kiri 15 cm misalkan. Jadi nanti gampang, kita tinggal ikuti saja berapa senti antara kanan ke kiri. Jadi di sisi kanan tinggal kita ikuti saja, kurang lebih di bagian sini. Anggaplah saja ini bagian yang sudah pas ya antara kanan dan kiri. Nah, tinggal kita garis sebaliknya ya. Tuh, sekalian aja nih saya contohkan. Nah, simpel ya. Dia sudah membentuk 4 kolom yang sama. Tuh, bayangan halus terlihat ya. Nah, tinggal kita hajar saja ini ornamen-ornamen. Ketika semuanya penuh, maka kanan, kiri, atas, bawah akan terlihat sama. Nah, mudah kan? Sesimpel itu sebetulnya kalau kita tahu rumusannya. Nah, lanjut ke ornamen yang ini tadi ya. Sebetulnya ini kolom buat tanggal ya, tapi ternyata setelah saya tanya tidak usah kasih tanggal ke konsumennya. Jadi kalau sudah terbentuk sketsa tipis hasil jiplakan tadi atau hasil tekanan dari pensil, langsung saja kita gores.
Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi yang penting rapi, jarak rapi, sudah cukup ya, tidak perlu rumit. Yang penting jarak nih. Nah, kelemahan yang tidak pakai skate tuh terkadang spasi ini agak lari, agak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sebetulnya banyakin improv ya, terserah teman-teman lah. Mau rumit, mau lebih simpel lagi. Nah, ini adalah contoh yang simpel ya, termasuk simpel yang ini. Mungkin tinggal ditambah-tambah sedikit saja, sudah tinggal finishing. Mungkin setelah dilihat-lihat ini ada bagian kosong ya sekitar sini. Nah, bagaimana menghilangkan garis-garis halus seperti ini ya, bekas pensil ataupun sketsa di tulisan. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan penghapus saja, penghapus biasa. Tinggal dihapus pelan-pelan, nanti juga akan bersih. Oke, baiklah, bagian sini ya akan saya beri ornamen sedikit lagi. Setelah jarak pas, baru kita tekan. Jadi pastikan jarak pas terlebih dahulu, baru kita tekan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Tampilan katakanlah 90% lah, 90%. Karena belum ada foto, belum kita bingkai ya. Bisa kita katakan 100% jika sudah siap kirim ke pembeli ya, ataupun pelanggan. Jadi ini kurang lebih sudah 90% sebelum kita nanti pasang foto di sini. Nah, mungkin sekalian saja saya jelaskan untuk foto ini. Banyak yang bertanya juga berapa ukurannya, berapa sih ukuran ketika membuat karya ukuran sekian ya. Kalau yang ini untuk wedding ini biasanya saya pakai ukuran 36x52 ya, dimana itu pasaran yang paling besar kertas pelangi untuk saat ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ada yang lebih besar lagi. Jadi untuk foto sendiri kurang lebih saya pakai ukuran, kalau ini nah kita ukur saja ya pakai penggaris ya. Penggaris pun kemarin sulit saya mencarinya. Alhamdulillah ini nemu, ini bisa dipakai ini. Nah, kurang lebih 8x10. Jadi 8x10 cm. Sebetulnya tidak ada aturan ya harus berapa. Kadang ada juga pembeli itu mengirim foto dia formatnya landscape. Kalau ini berdiri ya. Nah, jadi kalau landscape ya kita buatnya landscape juga nggak masalah ya. Tapi untuk wedding ini bagusnya karena penuh dan kanan kiri ada tulisan, bagusnya dia berdiri, potret. Nah, jadi disesuaikan saja keinginan pembeli bagaimana. Tapi rata-rata untuk wedding kurang lebih seginilah, 8-10. Terkadang pun tidak saya ukur berapa pastinya. Saya berpatokan pada tulisan ini ya. Ketika ini agak besar, otomatis fotonya agak kecil. Ketika namanya pendek, misalkan namanya ini sangat pendek ya. Nah, jadi kolom pun kita kecilkan lagi otomatis. Nah, itu foto, ruang foto bisa lebih besar. Pernah juga waktu itu sampai 10x12. Bisa juga seperti itu ya. Jadi fleksibel saja. Dan untuk yang ini seperti tadi ya yang saya bilang 8x10. Semakin kecil kertas tentunya semakin menyesuaikan lagi. Jadi bisa jadi kalau kita membuat kaligrafi wedding di ukuran yang A3
ataupun yang sedang ya 26 x 36 ataupun 30 x 40, ini bisa lagi mengecil sekitar 2 cm, jadi bisa 6 x 8 cm. Oke ya, kurang lebih itu saja ya video penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman jika kalian merasa ini bermanfaat. Oke, nanti akan saya foto ya hasil akhirnya seperti apa ketika sudah dibingkai dan sudah dipasang foto di tengah. Saksikan terus sampai finish. Jadi simak terus videonya sampai akhir teman-teman. Jadi inilah sedikit contoh dari karya yang sudah jadi. Nah, ini bagian kiri. Nah, dan ini bagian kanan. Oke, inilah sedikit banyak salah satu ya contoh karya yang masih sangat banyak sekali kekurangannya ya. Jadi mohon dimaafkan jika ada hal yang kurang berkenan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk update info seputar kaligrafi di video-video selanjutnya. Oke, dan jangan lupa sharing ke teman-teman jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay in my channel and see you next time.